Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa di channel terpilih MTA TV dan juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Di malam hari ini kita bersua lagi di acara Soan Dr. Zainal. Alhamdulillah untuk malam hari ini juga telah ada di samping kami Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, Vinasim, dan di samping saya juga ada Mbah Kung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati asrap meninggal. Iya. Rendeng kedadak. Iya. Kung, dulu kita Soan Dr. Zainal acaranya. Terus sekarang sudah beliau profesor juga. Ini pasti memiliki jam terbang, kemudian masa pendidikan yang sangat panjang, kemudian berkaitan dengan kedokteran beliau pasti ada step-step di mana teknologi kedokteran itu semakin canggih. Berkembang. Alhamdulillah. Dari awal profesor ini di Fakultas Kedokteran, kemudian hingga saat ini perkembangannya seperti apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel terpilih MTA TV dan pendengar Persada FM. Alhamdulillah. Jadi saya sejak lulus ya sampai sekarang. Lulus tahun berapa itu? Tahun lulus saya itu tahun berapa ya? Saya masuk itu 91 itu penyakit dalamnya. Kalau itunya tahun 78. Ya, 77 saya lulus, 78 nikah. Jadi ilmu sekarang itu Masya Allah, ayat Allah yang mengatakan ilmu Allah itu tiada batas. Kalau 7 samudra dilebihkan menjadi tinta, seluruh dahan ranting menjadi pena, ilmu Allah tidak habis. Itu luar biasa memang ilmu kedokteran di penyakit dalam. Makanya kan di kedokteran itu ada ilmu yang dibagi-bagi. Ilmu preklinik, kalau sekarang disebut prodi kedokteran. Kalau ilmu dokter muda, prodi profesi dokter. Itu ilmunya sudah, yang preklinik juga berkembang sangat hebat, yang prodi profesi dokter juga berkembang hebat. Setelah lulus sekolah lagi, masuk prodi spesialis, program pendidikan spesialis, dan ini juga tesnya nggak gampang. Makin lama makin sulit, makin kompetitornya makin banyak yang berminat di situ. Dan yang hebat di Fakultas Kedokteran, kebetulan saya dekan di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret itu, kompetisi masuk Fakultas Kedokteran itu maksimal salahnya 4. 100 soal salah 4. Itu baru bisa masuk. Jadi dan itu dijatah juga yang ngoreksi di dikti sana, Di pendidikan tinggi. ya jadi sana, karena betapa pintar-pintarnya anak sekarang masuk dan kompetitornya banyak. Kalau yang areanya tidak di area hijau pun cuma dapat kuotanya berapa itu. Nah kebetulan alhamdulillah 3 hari ini kan penyakit dalam. Itu ada ada 11 sub reumatologi, sub tropik infeksi, sub geriatri, bagian sub darah dan keganasan, psikosomatis, endokrin, ginjal, hipertensi, macam-macam itu. Masing-masing sub ini ilmunya saya sendiri nggak bisa menguasai. Diterangkan gitu, Masya Allah. Setiap pertemuan tambah ilmunya dan makin hebat.
makin hebat, makin canggih, makin teliti, makin tajam, ya. Itu ilmu Allah yang luar biasa. Itu hanya diberi sedikit oleh Allah saja sudah kayak begitu hebatnya, ya. Nah, ini sesuatu yang saya tetap mengingatkan pada para pemirsa dan pendengar Persada FM, pemirsa MTA TV, harus semakin hati-hati kita step-step ini. Dan penelitian farmasi juga makin hebat obat ini. Ya alhamdulillah di Fakultas Kedokteran UNS ini mau dibuat lembaga pendidikan fitofarmaka. Itu soal jamu-jamu. Jadi itu akan diteliti untuk menjadi pengobatan suplementasi. Nah, ini juga sesuatu yang sangat mahal, itu penelitiannya, biaya penelitiannya cukup mahal. Dan saya contohkan waktu saya ngambil S3 itu saya 3 variabel, penelitiannya 3 variabel. Itu habisnya hampir 400 juta. Itu mahalnya untuk meneliti ilmu Allah itu segitu hebatnya mahalnya. Dan itu alhamdulillah saya diparingi Allah bisa ketemu sesuatu yang kita inginkan. Jadi ilmu itu makin hebat, jadi tidak hanya sekedar, kalau orang dulu kan masuk angin, angin kasep, angin duduk, angin resep gitu ya toh. Makanya saya harapkan ini ada lagi korban beberapa pendengar dan pemirsa MTA TV, korban dari ngobati sendiri. Iya, itu jadi udah ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun lebih, ada yang 3 bulan, 6 bulan ini masuk di rumah sakit karena sudah benjol semua, ada nggak keruan. Karena apa? Iya, karena mengobati sendiri tadi. Jadi beli obat ke apotek yang ladeni gitu aja. Kemudian juga ada temennya nyarankan ini beli, nyarankan ini beli, apa diikuti gitu. Kenapa bisa dijual bebas ya? Ada yang dijual bebas, ada apotek yang melanggar aturan, pakai fotokopi aja diberikan. Apa bilang apa diberikan. Bahkan apotek ada yang meriksa darah, gitu. Nanti kalau ada kelainan Pak apotek diobati saja, beli obatnya di sini. Nah, dengan mudahnya menjual obat, dengan mudahnya memberikan ini yang salah, ya. Dan saya juga bilang apa nggak pernah mirsani MTA TV pada acara dokter bicara, banyak sekali kita bicara. Ya melihat Pak Profesor, tapi nekat ya. Jadi ilmunya makin hebat lah. Ini alhamdulillah. Makanya juga ilmu agama juga makin harus nancapnya betul-betul. Kita biar benar dalam hidup ini ya harus betul-betul mengikuti kajian-kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya tadi pagi mendengar ibu-ibu yang dari Banten, dari mana itu, menangis terseduh-seduh karena sampai usia sekian 50 berapa tadi, ternyata agama yang saya ikuti salah gitu. Itu hidayah Allah yang luar biasa itu. Jadi hidayah Allah yang luar biasa. Ada bapak-bapak yang juga naik sepeda motor dari mana tadi, boncengan, begitu semangatnya untuk meraih kebenaran ilmu Allah ini. Dan ini sesuatu yang ada nilainya di hadapan Allah. Jadi ini saya dari ilmu agama juga harus makin pas, on the track ya toh. Ilmu kedokteran ya makin hebat. Perkembangan ilmu ini diteliti menurut deret ukur. Betul-betul cepat sekali. Makanya saya mengatakan sekolah itu kalau punya kurikulum itu barang hidup. Jadi itu hidup. Kalau kurikulum itu stagnan, mandek, itu kasihan murid-murid kita. Nah, jadi saya selalu mengutarakan, dan workshop di fakultas itu selalu up to date, harus memperbarui kurikulum. Karena apa? Kurikulum harus berdasar hasil penelitian. Kalau tidak mengikuti itu, yang diajarkan cuma itu ya anak-anak, kasihan anak didik kita. Tapi ada juga yang perlu juga menurut saya harus tetap ada gitu, seperti budi pekerti. Oh iya itu. Nah, itu harus tetap ada. Budi pekerti itu sebetulnya daerah
penyambung antara dunia dan ilmu agama. Itu pengamalannya di situ. Jadi juga saya mengharapkan juga para pendengar, para ustadz, para guru itu jangan cuma ngomong, tapi mari ditindaklanjuti. Iladina amanu wa amulu sholihat. Amal soleh itu tindak lanjut dari iman itu. Ya. Terus dijalankan terus, tawasoh bil haq, karo ngomong terus yang hak gitu. Yang hak tadi kalau siang tadi tuntunan, jangan yang turunan. Iya, ada ibu yang saya itu ikut turunan bukan ikut tuntunan. Wah, itu kalau ibu itu punya istilah yang bagus sekali sambil nangis. Ya luar biasa. Dan juga saya mengatakan pada dosen-dosen yang ada di fakultas saya, ya harus kurikulumnya hidup. Ya, saya juga punya sekolah itu ya kurikulumnya harus hidup, harus dinamis, karena dinamis itu dipercaya wong tua, nek kita enggak dinamis ya ketinggalan. Tadi pagi mendengar atau melihat nih, Prof? Mendengar dan sambil jalan. Karena ada pertemuan ilmiah itu, jadi menuju hotel untuk pertemuan ilmiah, saya moderator dan juga pembicara, jadi ya sudah. Saya kan bagian rheumatologi, jadi. Tapi sekarang sudah bisa melihat? Sudah, alhamdulillah, dikirimi tukang. Wah, masya Allah, nikmat itu bisa mendengar, melihat. Betul, MTA TV menggembirakan. Menggembirakan. Ya. Baik, ternyata seiring dengan hebatnya penyakit-penyakit yang ada di dunia ini, juga seiring itu pula perkembangan teknologi kedokteran semakin meningkat. Baik, kita langsung buka kesempatan pertama untuk penelpon di telepon 0271 66 17 49. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak Dwi. Pak Dwi di mana? Di Papua. Papua. Silakan Pak Dwi. Ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di tahun 2011 itu ada melakukan operasi, katanya dokter itu namanya soft tissue ya, atau multiple lipoma. Oh iya. Jadi itu di operasi sebanyak kurang lebih 20 titik. Masya Allah. Nah, sekarang ini ternyata kok perkembangan setelah 3 tahun ya, ini tumbuh lagi, artinya muncul banyak lagi. Nah, apakah penyakit ini berbahaya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa bisa tumbuh lagi? Atau apakah ada pantangan-pantangan untuk mencegah hal itu bisa muncul kembali, dokter? Iya. Iya, Pak Dwi. Karena saya amati sekarang sudah tumbuh lagi, lebih banyak lagi. Di bagian-bagian tubuh yang agak merata ya. Jadi di mana-mana ada begitu. Nah, terima kasih atas jawabannya, dokter. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penyakit apa ini? Jadi multiple lipom itu Multiple lipom. di bawah kulit itu ada beberapa gerenjel. Kayak jenang gerendul, empuk-empuk gitu, banyak. Itu seharusnya tidak perlu dioperasi, Pak Dwi. Tidak perlu dioperasi, tapi kadang-kadang ya ada yang risih, gitu, pating perentel gitu. Tapi itu tukul lagi. Alhamdulillah kalau dioperasi tidak timbul sikatrik. Kalau timbul sikatrik, nanti bekas irisan itu banyak sekali. Dan itu cenderung untuk memang makin besar kalau tidak tahu pencegahannya. Dan itu biasanya kalau saya satu diet lemak, karena itu jenis lemak yang ada di bawah kulit. Ya, jadi tidak bahaya, insya Allah tidak bahaya. Tapi memang kalau tidak diet ya makin besar. Kecuali diet itu padahal kadar kolesterol normal, trigliserid normal. Yang karena normal itu karena nancep di situ tumbuh. Ya. Nah itu kecuali diet ya minum obat untuk menurunkan kolesterol. Sekarang kan banyak obat untuk menurunkan kolesterol yang murah, ya, yang murah. Jadi kalau kadang-kadang ada yang menggunakan obat tradisional
ya monggo aja dicoba dulu obat tradisional. Tapi kalau sekarang ada yang simvastatin murah atau orvastatin murah, ya, itu diminum terus sudah. Apakah tidak bahaya? Insya Allah tidak, karena itu membantu untuk mencerna, untuk memetabolisme lemak yang ada dalam tubuh kita akan keluar. Dan dietnya mengurangi makanan yang dengan lemak-lemak, dengan minyak, ya. Jadi ya sayur putih aja, bening. Ya, jadi kalau kepengen sekali lemak dengan daging beda ya Pak Dwi ya, atau para pemirsa televisi. Daging itu ada yang daging tanpa lemak, ada yang lemak memang gaji. Ya, jadi itu yang dimakan daging boleh, tapi jangan yang berlemak. Ya, insya Allah akan mengecil, menipis, biasanya menipis itu. Iya. Ya, jangan dioperasi lagi. Ya. Iya. Begitu Pak Dwi. Kemudian di belakangnya Pak Dwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Dengan Ibu Yuni di Blora. Silakan Bu Yuni. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan ganjalan di hati saya dokter. Ganjalan di hati. Tentang donor darah. Ya. Saya itu kalau kemarin-kemarin kalau donor darah itu nggak ada bermasalah. Akhir-akhir ini kok kemarin itu diambil sampai 2 kali itu tidak keluar darahnya. Yang keduanya itu keluarnya sedikit dokter, hanya setengah kantong itu. Iya. Dalam hati saya kan kalau donor itu sekalian 1 kantong penuh gitu. Iya. Faktor-faktor apa yang menyebabkan darah tersebut kok tidak bisa keluar? Di lengan kanan itu kalau diambil itu bisa dokter, kalau yang di kiri kok nggak bisa. Mencarinya juga di kanan itu sulit gitu. Sampai terjadi 2 kali itu ya cuma kemarin itu faktor apa yang menyebabkan begitu itu dokter? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu juga Ibu Yuni ya. Itu ada faktor bukan, jadi satu keahlian yang ngambil. Keahlian yang ngambil. 2 memang sering kiri kanan itu pembuluh darahnya beda ya. Beda. Yang sini lebih gede, lebih kecil gitu ya. Itu kadang-kadang lebih gampang. Yang kedua, timbunan lemak itu kadang-kadang membuat lebih sulit mencari. Iya, karena dibungkus lemak itu kadang-kadang ditembak untuk diambil susah. Ya makanya kalau orang ke laboratorium biasanya minta itu yang saya yang ambil, yang ibu itu aja gitu. Itu pintar tembaknya gitu, ya. Itu. Tapi kadang-kadang juga ada faktor pembuluh darahnya memang. Faktor pembungkus lemaknya juga bisa. Tapi kalau sudah kena, kenapa cuma sedikit ya, itu kadang-kadang lepas itu di dalamnya. Kalau nggak lepas, harusnya ya mancur terus ya. Dan itu biasanya petugas PMI sudah paham, bisa menjelaskan penyebabnya apa gitu ya. Dan itu penyebabnya banyak faktor yang menyebabkan kok cuma keluar sedikit, apa belum waktunya transfusi udah transfusi lagi. Ya kondisi psikis ya juga bisa. Ya baru tidak tenang hatinya juga bisa. Ya, jadi faktornya banyak sekali, atau darahnya terlalu kental pun biasanya harusnya ya mengalir ya. Mengalir dengan baik, apalagi sudah berulang kali diambil, biasanya akan mengalir dengan baik. Ya, jadi tapi kalau tempatnya sama, kadang-kadang juga pembuluh darahnya mengeras, itu timbul jaringan bukan elastis lagi tapi jaringan yang keras ya. Ya, jadi itu akan membuat makin susahnya untuk diambil darahnya. Maka budui ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah Mbak Kung dan teman-teman ini setiap 3 bulan selalu donor darah. Kalau saya kiri sukanya, saya kanan. Gitu ya. Iya, itu memang kadang-kadang ngangeni. Kalau nggak diambil kok orang dijupuk-jupuk gitu ya. Iya. Dan itu juga beramal yang baik gitu. Iya. Tapi ya kalau udah diambil ya
Kalau Mas Jato sebenarnya afkir itu nggak bisa. Waduh. Lalu tinggal balung kulit. Wah, sedih nih. Iya, Saya harus nggak ya. dapat telur kalau gitu. Iya, harus yang kayak bakung itu walaupun sepuh tapi kan nenel gitu. Nah, Iya. itu Iya. bagus. Ya, baik. Kemudian ini beralih ke SMS. Dokter, saya dari Ahwat di Suatu nih. Apa ini di Suatu nih? Mau tanya, suami saya itu sakit apa ya, Dok? Yang dirasakan perut, sering kembung, BAB selalu lemes dan kecil sakit apa ya? Maksudnya kecil lah. BAB ini yang satu BAK begitu ya. Sakit apa ya, Dok? Bagaimana solusinya? Ya, BAB kalau itu sudah lama, kalau tanpa keluhan buang air besar namanya dispepsi. Tidak enak di perut, sering kembung, sering gregean ya. Nah, kentutnya juga enggak enak. Ya. Kadang-kadang Maksudnya kentut ya enak, mau kentut Iya, susah atau susah. kentut baunya enggak enak. kuluk gitu dulu ya, perutnya enggak enak. Itu juga salah satu faktornya biasanya ya infeksi, apalagi buang air besarnya konsistensinya lembek. Iya. Lembek. Kalau padat kecil, itu yang saya sering bilang, kalau padat kecil bentuknya kayak pensil, itu karena mengecilnya lubang dubur. Biasanya itu ada massa, ada tumor di situ. Oh, Ngeden gitu, keluarnya berset panjang. malah kayak rautan itu. Iya, kayak rautan. Jadi mengecil kayak pensil gitu itu. Hati-hati, harus segera ke dokter, ditentukan diagnosanya. Tapi kalau lembek aja itu masih biasanya infeksi. Kalau lembek campur darah, darahnya itu campur atau darahnya mengikuti di belakangnya. Kalau darahnya mengikuti di belakangnya itu biasanya karena adanya varises di dalam dubur. Nah, kalau campur itu biasanya di dalam usus besar ini yang ada radangnya, bisa Crohn colitis atau colitis ulcerosa. Itu juga suatu penyakit autoimun. Jadi itu ya harus diobati dengan baik. Jadi saya persilakan itu di Suatu Sragen itu kali ya. Oh, Suatu itu ada toh. Desa Suatu itu Ada namanya Desa Suatu memang. Karena itu. Itu harusnya ke dokter biar dibetulkan, diperiksa. Sekali lagi saya pesan pada para pemirsa televisi, kalau ke dokter jangan mengatakan Sakit apa? Ya sakit saya, ini asam lambung saya kumat, asam lambung saya gitu. Jangan, perut saya tidak enak gitu aja, perut saya tidak enak, saya buang airnya begini. Jangan mengatakan saya agak flu nih, ya itu nanti mempengaruhi pemeriksaan. Jadi tadi juga ada pasien kalau radang kan biasanya panas, Pak dokternya. Saya menceritakan itu seperti kisah wayang. Wayang yang tempo dulu kan ada di pegunungan ada raksasa itu ya, punya anak gadis yang cantik. Anak gadisnya malam bermimpi, nangis terus sama bapaknya. Aku mimpi ora apa-apa, bilang. Saya mimpi ketemu seorang satria yang tampan rupan. Namanya siapa? Namanya tipes. Ciri-cirinya panas, sering mual, nggak bisa tidur, boyoknya pegel gitu. Tolong Bapak carikan tipes itu. Nah, Bapak ini dokter cari tipes sudah nggak cocok lagi, tipes kok nggak panas gitu sekarang. Nah, kadang-kadang pasien tidak mau, anaknya nggak mau dikasih. Ini ya tipes, enggak itu, tipes itu harus panas, tipes itu harus mual, tipes itu harus sakit perut. Sekarang banyak sekali pola penyakit yang sudah berubah klinisnya. Sering perkembangan. Nah, itu sesuatu yang mungkin menjadi perhatian kita bersama. Jadi ikuti aja dokter gimana. Itu kata, nah ini juga nggak boleh. Agama ikut agama itu kata. Nah, kata orang kola wakilah nggak boleh. Itu katanya teman-teman saya, temannya pasar, temannya pengajian, temannya posyandu, memberikan diagnosa, memberikan usul pengobatan. Ini jangan diikuti. Penyakit itu makin lama harus makin betul-betul penanganannya. Itu yang saya usulkan. Baik, ini dari Jono di Bayan Purworejo.
apa perbedaan autoimun dengan leukemia? Sebab ibu saya meninggal di usia 48 karena leukemia. Beliau anaknya 10, tiap 11 atau 2 tahun melahirkan. Apakah demikian menjadi salah satu penyebab leukemia? Apakah yang bermasalah sama-sama darah putihnya? Mohon penjelasan. Jadi leukemia itu penyakit kanker darah putih ya. Leukemia macam-macam ada. Kronis, ada akut, ada mielositik, monositik ya. Macam-macam itu. Pengobatannya masing-masing berbeda protapnya. Jadi itu suatu keganasan darah putih ya. Tapi kalau autoimun disease itu ada antibodi yang nyerang tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri dilabeli oleh namanya sel T itu labelnya keliru, jadi dimakan sendiri, diserang sendiri. Aparat nyerang rakyat gitu. Nah, rakyat itu terus melindungi. Nah, itu juga kadang-kadang sudah tidak bisa karena itu cacat respon daripada tubuh kita di dalam menganalisa atau memberi identitas pada sel-sel tubuh kita. Ada orang yang hamil itu dulu tenang-tenang, tapi begitu ada janin ini dilabeli benda asing, jadi diserang. Ini sesuatu yang juga kadang-kadang penyakit ini apa sebabnya nggak diketahui. Belum diketahui. Jadi bukan karena sering melahirkan. Oh bukan, nggak ada hubungannya sering melahirkan. Kalau sering melahirkan itu biasanya ya tonus rahimnya tidak begitu bekerja baik, itu aja melar ya. Baik, beralih ke telepon lagi di 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Dengan Ibu Titin. Ibu Titin di mana Bu Titin? Karangasem, Klaten. Waalaikumsalam. Silakan Bu Titin. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum. Moga Bu Titin. Begini dok, saya tuh beberapa hari ini kok kepalanya berat gitu dokter. Kepalanya berat, terus ngantukan gitu loh dok. Ngantukan ya. Umur berapa Bu? 44. Iya. Ngantukan jam 9 terus kok pengen tidur, terus nanti jam 12 pengen tidur lagi. Kepalanya kok berat banget itu dok di bagian belakang. Yang pertama itu. Terus yang kedua, anak saya yang laki-laki itu dok, SMP di MTA Limulong, itu kok kukunya itu hitam-hitam itu dok ya, bukan itu kayak coklat itu. Itu Pipi. Kenapa ya dok ya? Kuku ya? Kukunya iya. Kuku ya. Kukunya itu coklat-coklat itu dok, bukan nggak putih kayak biasanya kan enggak. Itu sebetulnya sudah lama itu gejala apa ya dok ya? Iya. Jadi saja dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau apa tadi yang pertama kepala berat, ngantukan. Kepala berat. Jadi biasanya kita tuh diparingi Allah tuh kepala segede gini rakrosone punya kepala ya. Iya. Baru terasa kalau ada penyakit Bu. Jadi kenapa jadi berat? Karena ada penyakit ya. Penyakitnya di mana? Belum tentu di kepala ya. Kadang di perut, kadang di dada ya. Ya kadang-kadang itu di darahnya ada virus sehingga kepala merasa berat. Jadi kita harus menjadi syukur kalau sekian lama ini punya kepala ora kroso ya ta. Dan sekarang punya kepala kroso. Tolong itu ke dokter Ibu, ke dokter biar didiagnosa ada kelainan di mana gitu ya. Ke dokter, matur Pak dokternya atau Bu dokter, kepala saya berat gitu ya. Nanti biar dicari oleh beliau ya. Dicari oleh beliau di mana penyakitnya. Dan sebaiknya memang kalau tidak ganggu banget bukan obat berat kepala tapi obat penyebab kepalanya berat ya. Padahal kan juga kepalanya nggak jadi gede, sama saja tapi jadi berat ya. Nah itu yang harus diobati. Kalau putrinya tadi kukunya jadi hitam, sebaiknya ke dokter kulit dikonsulkan karena penyebabnya macam-macam itu Bu ya. Jadi biar didiagnosa dokter kulit nanti diberikan terapi yang tepat gitu. Jadi saya tidak
punya wewenang untuk mengatur apa penyakitnya. Ya. Baik, di belakangnya Ibu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari Ibu. Halo, dari Ibu. Darti Bandungan. Bu Darti, silakan Bu Darti. Silakan Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam. Nggih, yang saya tanyakan gini, Dok. Saya kan sudah pasti kena batu empedu. Iya. Lah, terus kan kemarin itu kan yang paling besar kan 0,68, dokter. Iya. Ya. Lah ini kan saya udah 3 bulan ini kan diobati dengan ini loh, Dok. Apa ini tepat apa enggak ya, Dok? Kalau diminum itu kok perutnya kok kayak sebah gitu. Sebah. Obatnya apa, Bu? Lah ini obatnya ini, Dok. Obatnya ursodioksi. Oh iya. Kolik aksid 200 Nggih. mg. Iya. Sehari berapa kali? Nggih. Sehari 2 kali. Iya. Pagi dan malam. Iya. Nggih. Terus kalau saya minum 1 kali itu malamnya nggak apa-apa, Dok, enak gitu. Lah terus sekarang ini sudah 3 bulan kan dipoto lagi, Dok, di USG itu tinggal yang dulu 68 itu sekarang menjadi 6 gitu lah. Iya. Terus saya kan tanya sama dokternya, Dok, lah kalau untuk menghancurkan batunya itu ada ndak, Dok? Saya kan bilang gitu. Iya. Ndak ada, Bu, yang itu yang paling saya pelajari. Iya. Saya ini, Dok, yang saya tanyakan itu kok Yeah. saya itu kok susu kok ndak boleh ya, Dok? Iya. Terus Yeah. pisang itu pisang Ambon, daging, Ya. ya itu minta solusinya ya, dokter. Iya. Nggih. Iya. Ya, terima kasih dengan Yeah. doanya. Amin. Ya, Dok. Ya. Terima kasih atas solusinya. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang batu di empedu itu biasanya pada wanita usia 40 tahun ke atas, ya. Gemuk, wanita gemuk usia 40 tahun ke atas itu ada batu empedu. Itu kalau tidak mengganggu ya nggak apa-apa. Obatnya memang obat itu, Bu. Biasanya malam diminum 3 tablet, ya. Malam hari. Tapi tidak harus sekaligus 3, 1,5 jam 1,5 jam 1 gitu. Di dalam sebelum makan, antara sewaktu makan, sesudah makan juga boleh. Ya, jadi 3. Kalau itu sudah mengecil ya alhamdulillah, teruskan aja. Yang tidak boleh itu makan itu lemak, okay? Lemak, susu itu kan berlemak juga. Karena kalau ada lemak itu takutnya empedunya mengecil gini. Seret, kontraksi, karena empedu itu kan untuk metabolisme lemak. Yeah. Nah itu kalau mengecil kadang-kadang karena di dalamnya ada waktu genggam batu kan sakit. Ya. Nah kalau sakit itu jadi kolik namanya. Kolik, betul. Ya jadi kadang-kadang kapan batu itu dioperasi aja sebaiknya kalau sering kolik atau sakit kram. 2 menjadi sumber infeksi. 3 buntu jadi kuning seluruh badan jadi kuning. Nah itu harus segera diambil, Bu. Dan sekarang sudah ada alat untuk menghancurkan batu entah dengan laser, entah dengan laparoskop itu di operasi kecil. Ada juga yang diambil total. Karena begitu itu kenapa diambil total? Karena memang empedunya pintar bikin batu. Kalau diambil batunya aja nanti timbul lagi. Apa enggak ada efeknya samping kalau diambil? Enggak, biasanya enggak ada efek samping apa-apa. Iya. Demikian ya, Bu. Ya, supaya telaten. Ya, orang sehat pun juga ada batunya, Pak. Iya, kadang-kadang memang begitu, enggak terasa kalau enggak ganggu. Begitu. Enggak kolik, enggak apa-apa ya enggak terasa. Dan itu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Dan fungsi batu sendiri pada tubuh? Lah batu itu karena ada pengkristalan dari di situ, di batu itu mengeras, kadang-kadang bentuk pasir, kadang-kadang jadi batu. Jadi itu
Itu yang mesti, kalau batu itu diambil, jenis batunya apa baru bisa ditentukan. Itu kalau di laki-laki kencing batu itu beda? Oh beda, itu kencing batu di saluran kencing, ini di empedunya, peru. Ya, beda, sangat beda. Ya. Baik, ini pindah ke SMS dari Bu Abbas di Boyolali. Dokter, paman saya terkena penyakit kelenjar getah bening, perutnya besar dan mengeras. Apakah pengobatannya hanya dengan di kemo itu saja? Iya, iya betul. Jadi harus dengan kemoterapi, dan kemoterapi harus sesuai dengan protapnya. Jadi jenisnya apa itu? Limfoma non-Hodgkin namanya, di dalam rongga perut. Itu harus betul-betul diagnosisnya betul. Kalau diagnosisnya betul ya terapinya bisa tepat. Tapi kalau meleset diagnosa yang saya bilang tadi, sekarang jenis penyakit itu tipis-tipis bedanya. Kalau tipis itu nggak pas ya nggak sembuh. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Nur di Pemalang. Umur saya 44 tahun. Akhir-akhir ini saya haidnya tidak lancar. Apakah gejala akan menopause? Ya dok, catatan saya tidak pernah ikut KB. Itu saja. Umurnya berapa? 44 tahun. Oh iya, bisa. Kalau udah nggak teratur bisa, karena mau habis juga bisa, ya. Ya bisa tuh. Jadi kalau mau yakin ya ke konsultasi ke dokter kebidanan, ahli kebidanan atau ke bidan, biasanya tahu, ya. Nggak usah takut orang menopause, ya. Menopause tidak ada pengaruh apa-apa, cuma hormonnya memang keseimbangannya hormon estrogen agak turun sehingga tidak bisa mens lagi. Nggak masalah. Ya tapi lebih baik konsultasi dulu. Yeah. Kemudian saya Ari di Sragen mau tanya Prof, ibu saya sakit syaraf wajah trigeminal. Sudah saya periksakan 5 kali ke dokter syaraf di rumah sakit Solo, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Apa sebab yang pasti dari penyakit seperti ini, Prof? Langkah apa yang harus saya ambil biar ibu cepat sembuh? Ya, itu namanya trigeminal neuralgia. Jadi ada saraf ketiga, itu trigeminal namanya. Itu memang kadang-kadang mengeluarkan sakit. Biasanya ada penekanan yang di dalam otak atau di dalam lubang saraf itu keluar, ya. Itu memang membuat nyeri. Kalau baru 5 kali ya ditambah lagi Bu, itu nanti sampai obatnya diganti yang cocok apa. Obatnya banyak Bu, macam-macam. Jadi tidak perlu putus asa. Kalau dokter itu udah 5 kali nggak sembuh ya pindah dokter yang lebih senior gitu. Obatnya nanti bisa pas gitu, agak baik insya Allah. Ada lagi juga nervus facialis, itu perut mencong, bangun tidur mencong. Lu kok mulutku pindah ke samping gitu. Juga mata nggak bisa kedip sebelah, mentol ngasih yang satu dikedip ke raiso, nggak bisa, itu juga bisa. Ya, kalau trigeminal memang nyeri sekali di pipis itu. Baik, kita beralih ke telepon lagi. 0271 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu? Dengan Ibu Linda di Solo. Linda di Solo. Silakan Bu Linda. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, megakolon itu bisa kambuh lagi nggak dok? Iya. Terutama untuk bayi. Iya. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau megakolon pada bayi, kalau memang bisa sembuh mengecil ya sudah selesai. Tapi kalau nggak sembuh ya nggak sembuh, harus dioperasi. Itu pertumbuhan sarafnya ke sana kadang belum sempurna. Kalau nanti pertumbuhan saraf sempurna ya akan baik lagi. Tapi ada yang memang harus dioperasi Bu. Jadi kalau sudah baik ya tinggal dihati-hati, dikontrolkan ke dokter pantangannya anak ini apa biasanya, biar perutnya tidak terlalu membesar gitu, karena itu saraf dari kolon itu usus besar tidak tumbuh jadi membesar gitu. Nah tapi kadang-kadang ada tumbuh bisa segera baik lagi. Itu faktor apa megakolon? Tidak diketahui sebabnya. Jadi cuma ini maha kuasanya Allah. Usus itu semua ada sarafnya itu, pating central gitu. Itu bisa gerak gitu, bisa kuduk gitu gerak. Tapi ada yang tidak bisa,
melongoh aja, membesar gitu. Nah itu perutnya jadi besar, ya. Nanti kelihatan dalam kolonnya, dalam typhoon, itu perutnya ada gambar-gambarnya khusus gitu karena mendesak keluar. Ya. Itu kalau megakolon, kolonnya jadi besar sekali. Ya, tapi kalau bisa mengecil, berarti tumbuh itu sarafnya bisa baik. Ya. Ya tinggal hati-hati aja, minta nasihat kepada dokter bedah anak biasanya. Ya. Biasanya anak. Ya itu bisa pada anak. Ya. Kalau tua kan sudah tumbuh. Ya. Makanya kita kadang-kadang kalau menghitung nikmatku kamu nggak akan bisa. Fa'ita'utu nikmat Allah la tusuha. Luar biasa itu, makanya nikmat Allah itu sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Ya. Satu penelpon terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, salam. Iya, dari mana? Ini dari Jambi. Ya. Dari Jamba. Dengan Pak Dari Yaka. Jambi. Maaf. Iya. Dari Jambi mohon siapa? radionya dikecilkan atau televisinya dikecilkan. Ya. Bapak siapa ini? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Warki di Jambi. Waki di Jambi. Monggo. Ini mau tanya Pak dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya 44 tahun. Ya. Berat badan saya 70. Itu Ya. terlalu gemuk enggak Pak ya? Lah tingginya Tinggi? berapa? Ya, Tinggi. tinggi badan 167. 67. Oh iya. Ya. Terus untuk mengurangi lemak itu tadi ada obatnya, obat apa itu ya dok? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetangga saya itu umur 60-an, badannya kurus terus. Dia itu konsumsi Palamed dengan Promat. Iya. Itu apa ada efek sampingnya itu ya dok? Iya. Ya. Ya itu saja. Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau Bapak sendiri beratnya segitu, tingginya 170 ya nggak begitu masalah Pak, ya nggak begitu. Mungkin juga melihat saudara-saudaranya gemuk nggak, saudara kandungnya atau bapaknya atau ibunya, ya. Kalau memang ada darah besar ya gemuk segitu ya nggak masalah. Nah tadi untuk menurunkan lemak beda, itu lemak tubuh atau lemak dalam darah. Namanya kolesterol, trigliserid itu obatnya itu. Tapi lemak tubuh ya tidak bisa dengan obat itu jadi kurus, nggak bisa. Ya. Jadi yang ada itu lemak yang ada di dalam darah itu bisa dikuras. Ya. Kalau yang ada tadi di dalam kulit, lipom tadi dengan diet dan obat itu bisa larut juga dengan pelan-pelan, nanti ada sel yang menghancurkan lemak itu. Ya. Jadi kalau Bapak badannya besar, kolesterol dan trigliserid normal, ya boleh aja minum itu atorvastatin atau simvastatin tadi. Yang 20 mili atau yang 40 itu juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Ya, tapi yang penting diet Pak kalau nggak mau gemuk. Ya. Terus tetangganya tadi yang kurus sering minum Obat-obat itu ya mesti datang ke dokter dulu. Apa sebabnya? Nyeri dulu. Kalau kurus ya tadi sama, lihat saudara-saudaranya. Ya, kayak Mas Yanto itu melihat saudara-saudaranya. Ya tahu. Saya juga melihat saudara saya, memang gemuk-gemuk saudara saya. Ya. Jadi kalau melihat saudaranya gemuk ya sudah nerimo. Cuma untuk tidak tambah gemuk ya diet gitu. Ya. Jadi diet yang banyak yang sudah perso 7 sendok, 5 sendok, 5 sendok. 755. 755. Itu insya Allah nggak akan tambah gemuk, ya. Akan baik. Ya. Baik Prof, sepertinya kebersamaan kita hanya sampai di sini untuk sajian Suan Dr. Zainal. Tadi berkaitan dengan tema, meskipun perkembangan antara ilmu kedokteran juga cepat, terhitung cepat, namun juga selalu saja ada penyakit-penyakit baru yang ada. Ini bagaimana ini? Ya, penyakit baru itu karena satu, masyarakat makin sadar. Dua, alat-alat detektor untuk penyakit
laboratorium itu makin banyak, makin teliti, makin canggih juga. makin rinci sehingga ketemu penyakit itu macam-macam. Iya, iya, iya. Dulu nggak ada kok, sekarang ada. Betul, gitu. betul. Nah itu makanya jangan para masyarakat, para penderita atau pemirsa MTA TV, pendengar Radio Persada, hati-hati, jangan hanya karena omongan saudara atau temannya kemudian kita ikuti. Dokter harus mengikuti ilmu. Tadi juga waktu saya menyambut pada acara ilmiah, para dokter harus tanggung jawab pada pelayanan. Jadi pelayanan sekarang kan ada BPJS itu. Jadi pelayanan primer, sekunder, dan pelayanan rujukan. Dokter harus mengikuti acara ilmiah ini agar tahu betul apa yang harus diberikan pada pelayanan ini. Harus tepat gitu, agar pelayanannya bisa sempurna. Begitu. Baik, terima kasih Prof untuk malam hari ini atas ilmu yang bisa dibagi untuk saudara semuanya. Insya Allah kita akan bersua di pekan-pekan yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo duduk. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya hanya sampai di sini sajian Soan Dr. Zainal. Saya Janto, Mbah Kung, dan Profesor Zainal pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.